Animation versus geometry. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas animation versus math, animasi versus matematika. Kemudian kita juga sudah membahas animation versus physics, lawan fisika. Dan sekarang Alan Baker baru aja merilis untuk video animation versus geometry. Kayaknya nanti semua topik mata pelajaran yang ada di sekolah kayaknya bakal dibikin semua deh ini sama Alan Baker. Luar biasa ini. Dan ini sekilas kalau kita lihat dari segi durasi videonya, untuk animation versus geometry ini sekilas dia lebih pendek daripada yang matematika dan yang fisika. Dan ini bisa kita pahami bahwa memang geometri sendiri itu adalah cabang dari matematika. Makanya mungkin durasinya sedikit lebih pendek teman-teman. Dan apakah di sini nanti si Stickman ini, TSC ini akan ketemu lagi sama sosok huruf E? Kita lihat dan kita bahas secara lengkap teman-teman di video kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, sebagai konteks dulu biar lebih jelas. Jadi geometri sendiri adalah cabang ilmu dari matematika yang fokusnya mempelajari tentang bangun, tentang bentuk, tentang sudut, dan tentang ukuran. Jadi ketika kita mempelajari tentang ukuran dari kubus, tentang bentuk lingkaran, sudut dalam segitiga, dan lain sebagainya, ini adalah bagian dari studi geometri di matematika. Nah, kalau ini udah cukup jelas, kita langsung aja di videonya. Jangan lupa disiapkan cemilannya, karena mungkin akan sedikit lama ini nanti videonya. Oke, kita memulai dengan sebuah lingkaran kecil yang di sini berubah menjadi sebuah garis. Oke, lebih tepatnya di awal ini tadi ini adalah sebuah titik teman-teman yang di sini mewakili ruang 0 dimensi. Kemudian di sini dia berubah menjadi sebuah garis yang di sini adalah ruang 1 dimensi. Dan di sini tepat sekali bahwa memang pada ruang 1 dimensi maka perpindahan yang bisa dilakukan hanyalah pada arah garis ini saja teman-teman. Nggak bisa jika kemudian berpindah pada arah seberangnya keluar garis ini, itu nggak bisa kalau ini di 1 dimensi. Nah, ketika si Stickman ini keluar dari garisnya, maka di sini dia udah berpindah pada ruang 2 dimensi. Oke, titik A dan titik B di sini bisa kita sebut garisnya sebagai garis AB. Kemudian ada titik C yang di sini dia membentuk garis ke bawah, yang mana di sini dia sudah ditunjukkan bahwa memang di sini dia sudah berada di ruang 2 dimensi. Karena di sini kita udah punya arah pada sumbu X dan juga pada sumbu Y, teman-teman. Nah, dan di sini garisnya ternyata juga memiliki arah panah yang di sini mewakili bahwa garis ini dia memiliki arah atau yang kita sebut sebagai vektor. Dan kita sudah mulai masuk ke aspek detail terkait dengan geometrinya, teman-teman. Ini adalah aspek kesebangunan sudut, teman-teman. Jadi ketika ada garis lurus yang berpotongan keduanya, maka sudut yang ada di sini nilainya akan sama dengan sudut di sini. Makanya di sini ketika ditulis di sini sudutnya 50, ini juga 50 derajat dan ini benar di sini. 31 31 benar juga. 30 30 10 10 di sini 115 115 ini pun juga benar. Kemudian 90 derajat sudut siku-siku. Dan di sini ditunjukkan bahwa pada sebuah garis lurus ini sudut totalnya adalah 180 derajat, teman-teman. Karena ini pun bisa kita pahami bahwa di sini sebenarnya ini mirip seperti kita punya lingkaran yang sudutnya 360 derajat kemudian dipotong setengah. Makanya di sini 180, di sini juga 180. Oke. Sehingga karena di sini totalnya adalah 180, maka
ketika sudut yang lebar ini adalah 125 derajat, maka yang satunya yang kecil ini adalah harus 55 derajat agar ketika dijumlah nilainya adalah 180 derajat. Ini benar di sini nilai sudut-sudutnya. Oke, kemudian di sini kita mulai masuk ke perbandingan. Jadi di sini A ini mewakili panjang di sini dan B adalah mewakili panjang di sini. Karena di sini titiknya ada di tengah-tengah, maka perbandingan panjang antara garis A dan juga garis B di sini adalah sama 1:1 nilainya. Oke, digeser-geser, ketika digeser nilainya berubah perbandingannya. Dan kita terjadi hal yang mengejutkan di sini teman-teman. Oke. Wow. Di sini terjadi kilatan cahaya ketika perbandingan antara panjang A dan panjang B ini adalah 1,618. Kenapa ini? Apa yang istimewa dengan angka ini? Nah, angka ini 1,618 dan seterusnya ini adalah yang disebut dengan golden ratio. Ini adalah sebuah rasio yang sangat menarik sifatnya di matematika yang ternyata ini pun juga banyak terjadi, entah bagaimana di alam itu banyak pola yang mengikuti golden ratio ini. Nah, golden ratio sendiri itu biasanya disimbolkan dengan simbol V seperti ini. Ini adalah V dan ini berbeda dengan Pi ya teman-teman. Ini bacanya adalah V, PHI, berbeda dengan Pi ini. Kalau Pi ini kan PI, yang ini adalah rasio pada keliling dan diameter lingkaran. Sementara kalau V ini adalah golden ratio. Oke. Karakternya di sini adalah V. Apakah di sini V ini adalah orang yang jahat seperti karakter E seperti sebelumnya? Kita lihat saja. Oke, di sini berpindah. Sekarang perbandingannya panjang dari garis A dan garis B ini adalah akar 3. Akar 3 itu berarti 1,7 berapa gitu loh. Kasihan. 8. Oke. Baik ternyata. V-nya baik ternyata di sini. Oke, di sini kita mendapatkan bentuk segitiga dan untuk segitiga sendiri jumlah total sudut di dalam segitiga itu adalah 180 derajat, teman-teman. Jadi ketika di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku 90 derajat dan di sini kita punya sudut 30 derajat, maka sudut yang ada di sini adalah 180 derajat kurangi 90 derajat kurangi 30 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat dan ini benar loh di sini 60 derajat. Oh, wait, sebentar. Tadi ditunjukkan bahwa perbandingan antara garis A dan garis B nilainya adalah akar 3 ya tadi ya. Berarti ini akar 3, ini 1. Tak kira tadi akar 3-nya itu angka ngasal ya teman-teman. Ternyata di sini pun benar loh. Karena di sini kita memang bisa menghitung nilai sudutnya. Misal kita menghitung dari sini, sudut di sini. Kita sebut saja alfa, maka di sini kita bisa menghitung besarnya sudut alfa dengan cara tan alfa itu adalah sama dengan 1 per akar 3. Dan arctan dari 1 per akar 3 itu adalah
30 derajat di sini. Ini sudutnya benar loh. Sehingga di sini 60 derajat. Oke, berarti tadi angka akar 3-nya itu ada artinya. Next di sini V membentuk sebuah persegi panjang yang ternyata bisa dibentuk dengan membuat dua buah segitiga, segitiga 1, segitiga 2. Dan ini juga menunjukkan fakta menarik. Ini juga yang jadi alasan kenapa kok luas dari segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali panjang kali lebar. Kenapa kok gitu? Bisa kita lihat di sini karena sebenarnya segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Luas dari persegi panjang ini adalah P kali L. Jadi kalau luas dari segitiga, setengahnya kita dapatkan setengah panjang kali lebar. Ini asal mulanya kenapa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Kemudian di sini diproyeksikan, direfleksikan. Sekarang di sini membentuk apa namanya ini jejer ginjang teman-teman. Yang mana kalau di geometri seringkali memang untuk garis-garis yang panjangnya sama di sini diwakili dengan garis kecil ini. Jadi di sini garis satu, ini garis satu yang artinya ini sama ini panjangnya sama. Kemudian di sini ini sama-sama garis dua kecil yang menunjukkan ini sama ini panjangnya sama. Dan ini adalah bentuk jejer ginjang yang mana nilai luasnya juga bisa dihitung dengan metode yang sama. Oke, sekarang membentuk sebuah persegi. Persegi 4, persegi 5, 6, 7, 8 dan seterusnya hingga kemudian membentuk lingkaran. Ini tepat sekali. Jadi lingkaran sendiri itu memang dapat didekati, dapat dibentuk dengan poligon yang jumlah sisinya sangat banyak sampai tak terhingga, sehingga di sini dia menjadi sebuah bentuk lingkaran. Oke, kemudian di sini ada segitiga di dalam lingkaran. Oke, muncul kilauan cahaya lagi, berarti ini ada kaitannya dengan V lagi, dengan golden ratio. Oke, dan di sini bisa kita lihat teman-teman ukuran dari segitiganya menggunakan ukuran-ukuran dari golden ratio. Dan ini bisa kita coba verifikasi teman-teman apakah sudutnya benar atau tidak. Jadi misalnya kita hitung aja untuk sudut alfa di sini, maka kita bisa menghitungnya dengan cara berarti cos alfa adalah 1/V. Kemudian kita bisa menghitung nilai alfanya, ini adalah arc dari cos 1/V ini. Dan ini kalau kita hitung 1/1,618, kemudian dihitung nilai arc kosinusnya dan didapatkan nilai sudut 51,8 derajat. Di sini tadi berapakah sudutnya? Dan di sini sudutnya adalah 52 derajat. Benar loh, lebih tepatnya 51,5 derajat. Valid loh ini. Nah, seberangnya 38 benar juga. Kemudian keluar lagi kilatan cahaya yang menunjukkan ini ada kaitannya lagi dengan V. Karena di sini tadi kalau kita ingat, di sini panjangnya adalah akar V. Berarti di sini kalau persegi juga akar V, sehingga luas dari persegi ini adalah V. Oke. Oke, membentuk persegi lagi. Oh my god. Dan kita bertemu dengan
teorema Pythagoras, teman-teman. Ketika ada segitiga dengan sisi A dan B, maka sisi panjangnya atau hipotenusa ini bisa kita tuliskan dalam hubungan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang mana A kuadrat sendiri itu bisa divisualisasikan sebagai luas persegi dengan sisi sudut ini. Kemudian B kuadrat itu adalah persegi ini, dan C kuadrat itu adalah persegi ini. Yang mana ketika dijumlahkan maka luas dari A dan B ini sama dengan luas dari C. Yang ini kalau kita coba lihat ke demonstrasi yang lain, teman-teman. Misal, nah, di sini ada air pada sisi A kuadrat dan B kuadrat, yang ketika kemudian dia dibalik, airnya semuanya berpindah dan nilainya tepat memenuhi luas dari sisi C ini, teman-teman. Oke, ini adalah teorema Pythagoras visualisasinya. Oke. Weh, angkatin juga dong. Nah, ini dia. Oh. Bentar. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Dan kemudian di sini kita juga ditunjukkan dengan sebuah kilatan cahaya yang menunjukkan hubungan V pangkat 0 tambah V pangkat 1 sama dengan V kuadrat. Ini juga adalah bentuk lain dari teorema Pythagoras jika dituliskan dalam bentuk golden ratio. Karena kalau kita ingat tadi bentuk segitiganya ini, jadi dari sini bisa kita tuliskan bahwa 1 kuadrat tambah akar V kuadrat sama dengan V kuadrat. Berarti 1 kuadrat tambah V sama dengan V kuadrat. Yang mana 1 kuadrat itu kan nilainya ya 1. Dan 1 sendiri itu bisa dituliskan dalam bentuk V pangkat 0. Karena semua bilangan ketika dipangkatkan dengan 0 nilainya adalah 1. Didapatkan hubungan yang sangat cantik ini, pangkat 0 1 sama dengan 2. Kayak gini, teman-teman. Atau hubungan ini juga bisa didapatkan dari hubungan yang lebih mendasar dari definisi V itu sendiri. Jadi kalau kita mau mendefinisikan V, kita punya garis A dan garis B, maka di sini golden ratio itu memenuhi hubungan A plus B per A, nilainya sama dengan A per B. Yang mana nilai ini dipenuhi pada kondisi perbandingan golden ratio ini. Sehingga kalau kita ubah di sini berarti bisa kita dapatkan bahwa A itu sama dengan B kali V. Sehingga persamaan ini kalau kita ubah A plus B per A sama dengan V bisa menjadi BV tambah B per BV sama dengan V. Yang dari sini kemudian bisa kita bagi aja, berarti didapatkan 1 plus 1 per V sama dengan V. Ketika dua ruasnya ini dikali dengan V, maka kita dapatkan hubungan V plus 1 sama dengan V kuadrat. Ini adalah penurunan yang lebih mendasar dari definisinya, teman-teman. Oke. Kerja bagus. Oke. Akhirnya di sini kita ketemu juga dengan lawan sebenarnya, teman-teman. V ternyata memang adalah anak baik-baik karena lawannya ternyata adalah makhluk yang berbentuk sangat aneh ini. Yang ini adalah sebuah bentuk geometri yang ada di dimensi ruang 4 dimensi, teman-teman. Ini disebut juga dengan hyperdiamond atau disebut juga dengan 24 sel karena di sini dia memiliki total sudutnya adalah 24. Nah, kalau mungkin kalian familiar dengan tesseract,
yang mana tesseract ini adalah bentuk kubus yang ada di 4 dimensi, maka hyperdiamond ini sama, dia adalah bentuk octahedron yang berada di 4 dimensi, teman-teman. Dan di sini dia bentuknya sangat tidak beraturan karena memang di sini kita memproyeksikan benda 4 dimensi di dalam ruang layar ini berbentuk 2 dimensi. Jadi bentuknya kelihatan agak berantakan. Dan di sini kita juga melihat ada sebuah pola unik di sini. Ini adalah yang disebut dengan pola fraktal. Jadi fraktal sendiri adalah sebuah pola berulang di matematika yang bahkan ketika kita ngezoom terus-menerus, maka pola ini akan terus-menerus berulang. Dan untuk pola ini, fraktal math. Nah, ini adalah fraktal. Dan lebih spesifiknya, ini namanya adalah Sierpinski carpet ini, teman-teman. Jadi ketika ini di zoom terus-menerus, ini polanya terus-menerus berulang. Cuman kenapa kok pola ini muncul ketika si hyperdiamond ini, kok susah ya hyperdiamond ya. Kita sebut saja karakter lawannya ini dengan sel saja, teman-teman. Ketika si sel ini menyerang, kenapa kok muncul fraktal ini, aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin cuman hiasan aja atau mungkin ada alasan mendasar lainnya. Silakan yang punya argumen silahkan tulis saja di komentar, teman-teman. Dan di sini dia menyerang Stickman dan V. Waduh, marahi. Waduh, kabur. Di sini ada sudut-sudut tertentu yang dibentuk ketika Stickman ini menembakkan bola. Oke, sudut biasa itu. Ayo kabur. Cepat. Oke, ini adalah bentuk lain dari V, teman-teman. Jadi tadi kita sudah menunjukkan penurunannya bahwa V itu sendiri. Tadi kita dapat hubungan bahwa 1 plus 1 per V itu sama dengan V. Oke, kita lihat polanya. Kita ubah aja bentuknya biar lebih gampang. V sama dengan 1 plus 1 per V. Sehingga di sini kalau V yang ada di sini kita masukkan, berarti kan 1 plus 1 per 1 plus 1 per V. Gini kan? Kemudian V yang di sini kita masukin lagi. Berarti kita dapat 1 plus 1 per 1 plus 1 per 1 plus 1 per V. Dan seterusnya. Ini adalah pola yang terus berulang. Yang nilai ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung dan mendapatkan nilai 1,618 juga, teman-teman. Dan di sini V ini dia membentuk thread ini untuk membuat senjata bola-bola ini. Oke. Nah, ada sudut-sudutnya lagi. Sudut biasa, oke. Wih, malah jadi apa namanya itu yang kayak skateboard. Oke. Dan akhirnya kita pun bertemu dengan golden spiral, teman-teman. Ini adalah sebuah pola yang sangat menarik yang memiliki rasio bernilai sesuai golden ratio ini. Dan ajaibnya, golden ratio ini ternyata banyak ditemukan di alam. Ketika ada pohon, daunnya bertumbuhan atau bunganya bertumbuhan, entah bagaimana, ternyata jumlahnya mengikuti golden ratio spiral ini. Beberapa hipotesis mengatakan bahwa itu dilakukan oleh alam karena dengan memiliki pola ini, maka di sini ini adalah proses yang lebih efektif dan lebih efisien secara energi. Cuman yaitu sangat-sangat luar biasa bagaimana alam mengikuti pola matematika seperti ini. Namun demikian yang perlu diperhatikan juga, golden spiral ini sering dicocok logiin oleh orang-orang, teman-teman. Misalnya, lukisan Mona Lisa ini sesuai dengan golden spiral. Atau mungkin ada
bentuk apa sesuai dengan golden spiral. Kadang memang banyak yang mencocok-cocokkan teman-teman, asal ditempel aja. Itu lebih seringnya tidak benar. Tapi kalau yang di alam itu ada beberapa kasus ini memang terjadi. Oke, dan di sini golden spiral karakternya ditunjukkan dengan perbandingan dari sisi sini. Ini adalah V, ini adalah 1. Jadi perbandingannya seperti ini, teman-teman. Duh, wait. Kok malah kebalik ya? Ini kebalik deh kayaknya deh. Karena harusnya justru sisi inilah yang nilainya V dan sisi ini yang nilainya 1. Karena nilai V sendiri ini jelas 1,618 yang lebih besar daripada 1. Harusnya justru ini yang V, teman-teman, dan ini yang 1. Harusnya kayak gini loh. Kayaknya kok kebalik ini ya, kebalik ini kayaknya. Mungkin untuk teman-teman yang juga lebih paham tentang matematika bisa bantu konfirmasi apakah ini kebalik ataukah tidak. Oke. Oke. Masih berlanjut pertarungannya. Oke, sudutnya 67 derajat. Lagi-lagi ini adalah bentuk segitiga. Kalau tadi adalah 67 derajat, maka pasangannya adalah 90 kurangi 67, berarti adalah 23 derajat. Benar di sini, teman-teman. Oke, Ini kenapa sih? Kenapa si sel ini menyerang ya? 360 derajat. Oke, di sini dia membentuk sebuah panah yang dibentuk dengan geometri dan nilai V juga. Karena di sini tadi dia lagi-lagi berpendar, teman-teman. Nah, di sini juga ada sifat yang menarik. Jadi ketika ada sebuah lingkaran dengan pusat di sini, maka sudut segitiga jika di sini adalah 72 derajat, maka sudut yang ada di seberangnya di sini nilainya adalah 2 kali lipatnya. Makanya di sini 72 tambah 72 144 derajat. Dan kemudian dari sini bisa didapatkan bahwa sudut yang ada di sini pun juga 36 derajat dan ini adalah 36 derajat setengahnya juga, teman-teman. Wow, ini bener loh sudut-sudutnya. Oke, selnya mulai menembakkan benda dan di sini yang ditembakkan adalah bentuk apa ini namanya? Oktahedron, teman-teman. Jadi semacam oktahedron itu adalah kalau 5 piramid itu kan gini ya. Nah, ini adalah seperti ini. Oke. Gila, keren juga loh animasi. Apalagi ini tadi. Oke. Lagi-lagi dia membentuk senjatanya dengan perbandingan karakteristiknya adalah V. Makanya di sini lagi-lagi dia berpendar, teman-teman. Oke. Oke, membentuk sebuah segi 5 lagi-lagi dengan sisi-sisi yang nilainya V. Semuanya aja golden ratio. Ini udah berpendar, dibikin dengan perbandingan golden ratio. Kemudian di sini dia bikin lagi yang lebih kecil-kecil. Di sini pun juga dia bikin perbandingannya golden ratio. Jadi ini adalah bentuk segitiga sama kaki. Ini sama ini panjangnya adalah V dan di sini adalah 1 perbandingannya, teman-teman. Oke. Makin marah lah ini. Oh, wait. Di sini muncul pola lagi. Nggak terlalu kelihatan ya, tapi ketika sel menabrak pentagon yang dibentuk,
di sini muncul pola fraktal lagi teman-teman. Dan ini pola fraktal yang berbeda dengan karpet yang di awal tadi. Oke, lagi-lagi senjatanya loh. Semuanya make golden ratio semua. Oh, kurung. Oke. Rencananya adalah dengan mengurung selnya. Oke, semakin jelas untuk fraktalnya di sini. Oke. Selnya dikurung dalam bentuk geometri tetrahedron. Oke, yang kemudian diubah jadi bentuk oktahedron yang sekarang ada 8 sisinya. Oke. Kemudian dia dikurung lagi dalam bentuk kubus, teman-teman. Karena dikurung pakai satu bentuk aja nggak cukup ya, makanya dia makin banyak kurungannya. Oke, dirotasi 90 derajat. Dirotasi lagi 90 derajat di arah horizontal. Sehingga di sini dia mendapatkan bentuk bidang 3 dimensi. Dimensi X, Y, dan Z di sini. Oke. Dan di sini dipakai untuk membuat bidang yang namanya adalah apa ya namanya? Ikosahedron, yang di sini dia memiliki total 20 bidang. Nah, tadi kita udah melihat ada tetrahedron yang dipakai untuk ngurung selnya. Kemudian dikurung lagi pakai kubus, pakai oktahedron. Kemudian di sini stickman bikin ikosahedron. Nah, bentuk-bentuk ini itu masuk ke dalam kategori geometri platonik solid, yaitu bentuk ruang 3 dimensi yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah untuk setiap sisinya, bentuk bidangnya ini adalah sama. Kemudian ukuran rusuk dari masing-masing bidang ini juga sama. Dan jumlah sisi yang saling berhubungan juga sama. Dan ini dipenuhi oleh 5 bentuk ini, teman-teman. Oke, ikosahedronnya dipakai untuk ngurung. Karena tadi beberapa udah dipakai masih belum kuat. Oke, di sini dia melihat bentuk pentagon ya, bentuk segi 5 ini. Gitu tuh, segi 5. Dan satu-satunya platonik solid yang belum dibentuk ini tadi adalah dodekahedron, yang mana bentuk sisinya adalah segi 5. Oke, bentuk. Dodekahedron, susah banget namanya sih, apa sih, lupa aku. Dodekahedron ya, yang di sini dia memiliki total 12 bidang. Ayo cepet. Udah mau lepas lagi, oh my god. Oke, terkurung. Wow. Dan di sini terbentuk fraktal lagi, teman-teman. Ini adalah bentuk fraktal yang luar biasa. Kalau ini namanya adalah fraktal dragon fraktal, teman-teman. Wow. Oke. Sel jahatnya sudah terkurungkah? Mungkin ini adalah visualisasi dari dimensi yang lebih tinggi lagi. Loh.
ketemu si animation versus fisik. Oke. Dan the end, teman-teman. Wow. Luar biasa. Lagi-lagi Alan Baker menghasilkan sebuah mahakarya ya teman-teman, di mana dia bisa mengolah topik geometri dengan segala detailnya menjadi sebuah jalan cerita yang sangat menarik seperti ini. Applause ini untuk Alan Baker teman-teman. Kalau kalian belum nonton video aslinya, silahkan tonton, silahkan like dan share di video aslinya aja sebagai bentuk apresiasi, karena ini memang adalah sebuah karya yang luar biasa. Dan di sini kemudian aku penasaran, setelah ini dia bikin apa lagi ya? Animation versus chemistry sih yang belum ya. Mungkin dalam waktu dekat akan dia bikin Alan Baker-nya. Oke, gitu dulu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menghibur, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.